I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi kami mengenai subquery. Perkenalkan, nama saya Nurvina dan teman saya Cica Arnita. Terima kasih kepada Bu Andriani Putri yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi kami. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi. Subquery atau nested query adalah query dalam query SQL lain dan tertanam dalam klausa while. Sebuah subquery digunakan untuk mengembalikan data yang akan digunakan dalam query utama sebagai syarat untuk lebih membatasi data yang akan diambil. Subquery dapat digunakan dengan perintah select, insert, update, dan delete. Statement bersama dengan operator seperti sama dengan, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, in, between, dan lain-lain. Selanjutnya ada beberapa aturan yang subqueries harus mengikuti. Pertama, subqueries harus tertutup dalam tanda kurung. Terus sebuah subquery hanya dapat memiliki satu kolom pada klausa select, kecuali beberapa kolom di query utama. Subquery untuk membandingkan kolom yang dipilih. Terus order by tidak dapat digunakan dalam subquery, meski permintaan utama dapat menggunakan order by. Group by dapat digunakan untuk melakukan fungsi yang sama seperti order by dalam subquery. Selanjutnya, subquery yang kembali lebih dari satu baris hanya dapat digunakan dengan beberapa value seperti operator in. Daftar select tidak bisa menyertakan referensi ke nilai-nilai yang mengevaluasi ke block, array, club, atau enclub. Sebuah subquery tidak dapat segera tertutup dalam fungsi set. Selanjutnya, operator between tidak dapat digunakan dengan subquery, namun between dapat digunakan dalam subquery. Terus ada jenis-jenis dan perbedaan subquery dalam basis data. Pertama, scalar subquery. Subquery baris tunggal. Scalar hanya mengembalikan hasil satu baris data. Subquery tunggal dapat menggunakan operator baris tunggal sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau lebih kecil lebih besar. Jenis yang kedua ada multiple row subquery. Subquery baris ganda multiple row mengembalikan lebih dari satu baris data. Subquery ganda dapat menggunakan operator operasi in, any, zoom, atau all. Terus yang ketiga ada multiple column subquery. Subquery kolom ganda multiple column mengembalikan lebih dari satu baris dan satu kolom data. Ini contoh penerapan subquery yang akan dijelaskan Cica Arnita. Baik, saya Cica Arnita. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Nurvina. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penerapan subquery pada SQL atau database kita. Nah, langsung saja di sini pertama-tama kita buat database kita terlebih dahulu. Di sini saya sudah memang buat database saya. Nah, dan saya tinggal mengaktifkannya saja. Jika teman-teman belum ada database-nya, maka kalian bisa membuat database-nya terlebih dahulu. Oke, saya di sini memiliki database Cica dan Vina. Saya aktifkan terlebih dahulu. Oke, setelah sudah aktif, saya akan melihat tabel-tabel yang terdapat pada database saya. Oke, tabel-tabel yang terdapat pada database saya ada tabel ambil MK, dosen, jurusan, mahasiswa, serta mata kuliah. Nah, di sini kita bisa melihat tampilan dari setiap tabel dengan perintah select from ambil MK. Nah, seperti ini tabel dari ambil MK. Selanjutnya tabel dosen. Ini adalah tabel dosen. Selanjutnya tabel jurusan. Oke, setelah itu tabel mahasiswa. Dan yang terakhir adalah tabel mata kuliah. Oke, di sini langsung saja kita coba penerapan dari subquery. Nah, subquery ini ada terbagi 3 jenis. Yang pertama ada scalar subquery, yang ketiga ada multiple row subquery, dan yang ketiga ada multiple column subquery. Nah, pertama di sini kita akan mencoba scalar query. Scalar query ini adalah subquery baris tunggal, nah yang akan menyeleksi satu baris tunggal saja. Nah, jika terdapat data yang sama, maka secara otomatis data yang sama tersebut juga akan ditampilkan. Dia mencoba bagaimana menerapkan subquery scalar. Nah, yang pertama kita ketik dulu
select from mahasiswa. Select from mahasiswa ini berarti kita akan mengambil data yang terdapat pada tabel mahasiswa. Selanjutnya, where jenis kelamin. Kita ketik di sini where jenis kelamin. Where jenis kelamin berjika sama dengan ini berarti kita akan mencari jenis kelamin yang terdapat pada tabel mahasiswa. Selanjutnya ke bawahnya kita akan melakukan eksekusian, yaitu select dengan perintah select jenis kelamin from mahasiswa dari tabel mahasiswa ya. Terus where ini sekaligus kita meminta dengan nama data yang terdapat pada tabel mahasiswa. Where nama di sini kita akan ambil nama Aldi. Langsung kita coba. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Jika yang diminta adalah data si Aldi dan memiliki jenis kelamin laki-laki, maka jika ada data yang memiliki jenis kelamin laki-laki juga, maka secara otomatis data tersebut juga akan tampil secara bersamaan dengan data dari si Aldi ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba multiple row subquery. Multiple row subquery ini terdapat 3 operator. Pertama ada operator in, yang kedua ada operator any atau sum, dan yang ketiga ada operator all. Nah, pertama kita coba dulu yang operator in dengan perintah select di titik ini adalah pengaliasan kode. Kita ambil dari kode dosen. Nama dosen. Oke, sekarang kita ambil dari tabel dosen, from dosen. Oke, from dosen d nya where di titik dosen, maksudnya di kode dosen in. Nah, di sini kita akan menggunakan operator in. Selanjutnya baru kita melakukan pengeksekusian select kode dosen. Kita ambil dari field kode dosen dari tabel mata kuliah. Kita coba. Nah, ini maksud dari operator ini dimana dia ingin menampilkan semua member yang terdapat pada yang terdapat pada list kode dosen serta nama dosen. Nah, selanjutnya kita akan mencoba yang operator any atau sum dengan perintah select from mata kuliah. Select from mata kuliah. Where SKS. Nah, di sini kita menggunakan ini. Where SKS ini tandanya kita sedang mencari di mana keberadaan dari SKS. Nah, dan itu yang berjumlah lebih besar. SKS yang berjumlah lebih besar. Oke, langsung saja kita melakukan pengeksekusian. Select SKS from mata kuliah where semester 4. Ini maksud dari semester 4 ini berarti kita akan mencari SKS yang memiliki nilai besar yang terdapat pada semester 4. Nah, sekarang bisa kita coba lihat hasilnya. Nah, seperti inilah hasil dari tabel, seperti inilah hasil dari atau penggunaan dari fungsi any, fungsi operator any atau sum. Nantinya kita coba pula yang operator all. Operator all ini dia menggunakan perintah select from mata kuliah. Di sini kita ngambil dari tabel mata kuliah. Selanjutnya where SKS all
Jadi di sini tandanya akan mencari, dia akan membandingkan seluruh SKS pada setiap semester SKS yang memiliki nilai lebih besar. Langsung kita lakukan pengeksekusian. Select SKS home mata kuliah where semester 4. Nah, dari semester 6 ini dia akan mencari keberadaan SKS. Dia akan membandingkan setiap SKS yang terdapat pada tabel mata kuliah yang lebih besar. Dia akan membandingkan yang lebih besar dengan seluruh SKS. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Nah, karena jauh lebih besar dari semua SKS, yaitu SKS 3, dan itu terdapat pada semester 5. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencoba penerapan subquery dari multiple column subquery. Nah, multiple column subquery ini adalah subquery kolom ganda, di mana ia juga menggunakan operator in, any, some, atau all. Nah, tapi kita di sini akan mencoba salah satu dari antaranya aja. Nah, pertama di sini kita membuat perintahnya, yaitu select home mata kuliah. Kita akan mengambil dari tabel mata kuliah lagi. Setelah itu where. Nah, dia ini akan melakukan pengeksekusian pada where ini. Where semester SKS, semester dan SKS. Tandanya di sini kita akan mencari data yang sama pada semester dan SKS. Nah, setelah itu baru kita menggunakan operator in-nya. Selanjutnya baru kita buat dalam kurung select semester SKS home mata kuliah where kode ini kita tandanya akan memanggil yang sesuai dengan kode MK yang akan kita masukkan. Misal di sini kita akan mengambil kode MK dari tabel mata kuliah ini, dari tabel ya mata kuliah yang memiliki kode MK A11. Seperti ini hasilnya. Jadi kegunaannya dari multiple column subquery ini, dimana dia akan menampilkan data sesuai dengan kolom yang kita minta, yaitu kolom semester dan SKS. Nah, jika nilai atau data yang terdapat pada semester dan SKS ini ada yang sama dengan data lainnya, maka secara otomatis juga data lain tersebut akan tampil meskipun kita hanya meminta kode MK A11. Oke, jadi seperti itu penerapan dari subquery yang terdapat pada SQL. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya tutup dengan doa wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.